sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa pagi hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang luar biasa, selalu memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di hari ini dalam berkat dan tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini selalu ada dalam tuntunan-Mu, sehingga setiap yang kami lakukan, aktivitas-aktivitas pekerjaan, bahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, biarlah lewat tuntunan-Mu kami melakukan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi hormat nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, itu benar-benar akan tertanam dalam hati kami. Bahkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, dapat kami lakukan dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat dimanapun kita berada, pagi hari ini saya akan berbicara dalam satu tema yang sudah disebutkan tadi, yaitu hidup yang berkemenangan. Dari ayat kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca di pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16. 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita tahu bersama bahwa setiap kita tidak menginginkan mengalami yang namanya kekalahan. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang ingin mengalami kekalahan. Pasti setiap orang ingin mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Kalau dalam perlombaan tentunya sebelum mengikuti perlombaan ada latihan-latihan, dan tentunya dengan satu tujuan agar supaya memenangkan perlombaan atau pertandingan tersebut. Tidak ada orang yang mau ikut lomba kemudian berharap kalah, walaupun harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hal terburuk sekalipun. Tapi dalam persiapan untuk mengikuti perlombaan, pasti satu harapan yang diinginkan adalah memperoleh kemenangan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berjalan dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita merindukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, kemenangan-kemenangan ini tidak akan terjadi secara kebetulan atau secara otomatis ya. Karena kemenangan itu perlu dipersiapkan. Perlu ada harga yang harus dibayar. Nah, bagaimana kita akan mengalami kemenangan? Dari pembacaan yang kita baca tadi di 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai 14. Yang pertama, supaya kita bisa hidup, mengalami hidup yang berkemenangan, yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan adalah berjaga-jagalah, atau boleh saya katakan waspada, ya. Waspada, ya. Dalam kehidupan ini kita perlu senantiasa waspada. Mengapa? Mengapa kita perlu waspada? Apalagi sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan beriman ini.
kita perlu waspada. Yang pertama adalah karena kita tidak mengetahui kapan musuh kita atau iblis itu akan datang mencobai kita. Dia bisa datang kapan saja, ya, untuk mencobai kita. Sehingga kita perlu waspada. Ya, kita perlu waspada. Kemudian kenapa kita perlu waspada? Hal yang kedua adalah karena kita tidak mengetahui dengan cara apa iblis akan mencobai kita, ya. Dengan cara apa? Sehingga dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu berumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, dalam pelayanan, dalam hal apapun, kita perlu waspada. Kita perlu berjaga-jaga, ya. Kita tidak boleh membawa hidup kita merasa aman, ya, merasa nyaman. Kita harus tetap terus siaga, karena pada saat kita merasa semuanya baik-baik saja, semuanya aman, disitulah kita akan mulai lengah, sehingga disitulah awal dari kehancuran kita, di mana iblis bisa mencari celah bagi kita yang tidak berjaga-jaga, yang tidak waspada akan kehidupan kita, untuk masuk dalam jebakan, masuk dalam perangkapnya, sehingga kita mengalami kekalahan, bukan kemenangan. Yang kedua, dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan selain berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Hal yang kedua, supaya kita bisa mengalami hidup yang berkemenangan, selain kita perlu waspada, berjaga-jaga, adalah kita perlu berdiri teguh dalam iman. Ya, berdiri teguh dalam iman supaya kita bisa hidup berkemenangan. Firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini supaya kita berdiri teguh dalam iman. Ada dua hal penting untuk kita bisa berdiri teguh dalam iman, ya. Pertama, kita harus menjadi orang yang dewasa dalam iman, ya. Ini yang dimaksud berdiri teguh dalam iman, yaitu membawa kehidupan kita terus dalam kedewasaan di dalam iman. Mari melihat di dalam Efesus. Kitab Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal yang keempat, mulai ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, berdiri teguh dalam iman artinya tadi saya katakan bahwa kita terus membawa kehidupan kita menjadi orang yang dewasa dalam iman, karena dari pembacaan yang kita baca tadi di Efesus 4 mulai ayat 11 hingga ayat 16, kedewasaan kita dalam iman itu akan membuat kita sebagai orang yang percaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, saudara.
sehingga kita akan hidup berkemenangan. Karena apa? Ketika kita berdiri dalam iman yang terus menuju kepada kedewasaan, yang membuat kita mampu untuk berdiri tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang menyesatkan. Kemudian, berdiri teguh dalam iman harus ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 10, Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, berdiri teguh dalam iman tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita bisa teguh dalam iman ketika kita mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Ya, kita akan dapat kuat. Kita akan bisa mampu untuk terus berada di dalam iman kita kepada Tuhan. Seorang tentara, ya, dia akan dapat dikatakan kuat apabila dia menyadari benar siapa lawan yang dia hadapi, kemudian dia mengetahui seberapa kekuatan lawannya dan strategi-strategi apa yang akan dipakai oleh lawannya, sehingga dia mampu untuk mengantisipasi setiap serangan lawannya. Tentara yang kuat ini pun terus berlatih, ya. Bukan karena sudah dikatakan bahwa dia sudah jadi tentara yang kuat kemudian berhenti berlatih, tetapi dia terus berlatih agar supaya dia tetap menjadi kuat. Dan kalau kita sebagai orang-orang percaya tentunya terus melatih kerohanian kita, mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan, sehingga kita tetap berada dalam kekuatan dan kita mampu untuk berdiri teguh di dalam iman. Dan kalau kita membaca selanjutnya dalam Efesus pasal 6 di sana, supaya kita bisa berdiri kuat, teguh dalam iman, kita pun harus terus mengenakan segenap perlengkapan peperangan atau senjata rohani yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Selanjutnya, dari pembacaan kita di 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14 tadi, selain berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, kemudian di sana dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Ya. Bersikaplah sebagai laki-laki. Dalam bagian ini, bersikap sebagai laki-laki berarti bersikap tegas, ya. Dalam bagian ini penekanannya adalah pada tindakan tegas seperti seorang laki-laki dewasa, ya, yang punya ketegasan, dalam artian bahwa untuk kita bisa hidup berkemenangan, kita perlu sebagai orang percaya bersikap tegas dan tidak kompromi dengan dosa. Artinya apa? Kita harus mampu untuk menentukan sikap ketika ada tawaran, ketika ada godaan yang datang kepada kita terhadap iman kita, kita mampu untuk berkata tidak terhadap dosa. Tentunya kembali dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Bersikaplah tegas sebagai laki-laki, yang selanjutnya, dan tetap kuat, ya. Jadi saya katakan tadi bahwa untuk mengalami satu kemenangan, ya, orang yang berlomba itu perlu berlatih. Dia terus melatih kemampuannya sebelum dia berlomba. Ya, contoh misalnya fisik kita akan tetap kuat itu tidak terjadi secara otomatis, melainkan perlu adanya latihan sehingga otot-otot fisik kita ini akan terjaga, ya. Demikian pula dengan otot-otot rohani kita. Ya, kita perlu juga melatih. Bahkan saudara, sahabat dimanapun berada, melalui masalah-masalah, ya, melalui masalah-masalah yang kita alami, kadang-kala diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk melatih roh kita. Apakah kita mampu
berpengharapan dan mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam segala situasi, sehingga kita tetap kuat. Bagian yang terakhir dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi untuk hidup yang berkemenangan, tadi kita perlu waspada atau berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman kita, kemudian bersikap tegas sebagai laki-laki, tetap kuat, dan bagian yang akhir adalah kita perlu melakukan pekerjaan kita dalam kasih. Ya, kata kasih yang dipergunakan di dalam bagian ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi tanpa menuntut balas, atau mengasihi ya dengan tidak melihat siapa orang yang kita kasihi. Kadangkala ya, atau seringkali kita ini mengasihi ya orang-orang dengan harapan orang itu dapat juga membalas kasih kita ya. Kita mengasihi seseorang supaya mengharapkan balasan dari orang tersebut. Kita ingin diperlakukan khusus dari orang tersebut sebagai bentuk terima kasih dari kasih yang kita perlakukan kepada mereka. Nah, tidak demikian yang dimaksud dengan lakukan pekerjaan kita dalam kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kita mengasihi sekalipun orang tersebut tidak tahu balas budi, ya. Tidak akan membalas apa yang kita berikan atau kita lakukan terhadap mereka. Bahkan kepada orang-orang yang tidak layak dikasihi. Dan berbagai alasan lainnya ya. Jadi kita mengasihi siapapun. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab, bahwa kita mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Ingat bahwa kita pun telah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, sebenarnya kita tidak layak. Demikian pula teladan contoh yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam mengasihi. Dia mengasihi orang-orang yang memusuhinya. Dia mengasihi orang-orang yang mengutukinya. Dia mengasihi orang-orang yang memfitnahnya. Dia mengasihi orang-orang yang menyalibkannya. Dia mengasihi kita, orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk sebenarnya dikasihi, menerima kasih itu. Tetapi dia menunjukkan kasihnya. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan berkata, ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan, dalam keadaan berdosa, kita telah dikasihi oleh Tuhan. Kita telah diberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Kita menerima kasih itu dan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, sebaliknya juga, kita yang telah menerima kasih itu, kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan itu pun melakukan hal yang sama. Memang tidak mudah untuk mengasihi apalagi orang yang jahat terhadap kita. Ya, tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita diberi kemampuan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk kita dapat melakukan segala kehendak Tuhan, segala tujuan Tuhan, segala firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kemampuan kuasa Roh Kudus. Karena itu, ada banyak hal yang kita alami dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Tantangan-tantangan, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, keadaan situasi lingkungan di sekitar kita, keadaan dunia, yang membuat kita kadangkala mau menyerah, kadangkala mau mundur dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kadangkala mungkin kita bersungut-sungut, kadangkala kita mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan situasi, mempersalahkan Tuhan, bahkan kadangkala dalam keadaan
yang kita alami. Namun pada kesempatan ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dijanjikan untuk mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Asalkan kita mau apa? Kita mau tetap waspada, kita mau tetap berjaga-jaga, jangan lengah. Kita mau tetap memegang teguh iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Terus belajar firman, terus memperkaya akan pemahaman, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi dewasa dalam firman, dalam iman. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, penyesatan yang hari-hari ini semakin kuat untuk menarik kita keluar dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bersikap tegas, menolak dosa, tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan sekali lagi, lakukan pekerjaan kita dalam kasih. Dimanapun kita berada, pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Ya, saudara yang mungkin pegawai negeri, saudara yang mungkin pengusaha, saudara yang mungkin pekerjaan apa saja, itulah ladang saudara, di mana saudara menjadi berkat, menjadi kesaksian buat orang lain. Tampilkan kehidupan yang terus mempermuliakan Tuhan, sehingga engkau terus mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan lewat kehidupanmu, orang lain boleh mengalami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.